Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Selasa. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bang Ihsanuddin Nursi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Ihsanuddin ya? Insya Allah, Insya amin. Doa Allah. bidoa. Di awal topik berita pagi ini sudah menyoroti beberapa berita isu. Ini untuk luar negeri, berita internasional. Tadi ada beberapa berita itu mengenai demonstrasi dan mogok yang mengguncang Israel. Memang pernyataan-pernyataan sudah dikeluarkan ya oleh Hamas ataupun oleh IDF sendiri gitu ya mengenai penyebab dari kenapa demonstrasi dan mogok itu mengguncang Israel, karena untuk menyuarakan pembebasan beberapa sandera yang ini makin rumit lagi karena bagaimana Israel bertindak sangat-sangat represif. Dan saya ingin melihatnya begini Bang Ihsanuddin, ini pemogokan yang terjadi di Israel ini dilakukan oleh dimobilisasi oleh serikat pekerja terbesar di Israel, yaitu Hizdatrut ya, yang menyerukan pemogokan umum ini sampai sektor-sektor utama ekonomi dari mulai perbankan, rumah sakit, lalu sampai bandara utama juga di negara itu mogok, betul-betul off gitu dalam beberapa waktu. Bagaimana Bang Ihsanuddin melihat kemarahan warga Israel ini sampai mengguncang gitu ya seluruh fasilitas, namun Netanyahu sendiri malah bergeming gitu terus menerus. Sebenarnya pihak-pihak yang menolak untuk perang dan yang ambisi untuk perang terus, bagaimana gitu kondisinya di sana Bang Ihsanuddin? Mungkin nanti dikaitkan juga dengan agenda tur terjauh ini dikatakan Paus Fransiskus ke Asia Pasifik. Agenda utamanya untuk membicarakan pentingnya mengatasi ancaman perubahan iklim. Nah, apakah Paus juga menyinggung nggak sih dalam hal genocide di Israel itu, di Gaza itu yang dilakukan oleh Israel? Bagaimana Bang Usni menyoroti ini? Em, saya mungkin orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Subhana la ilaha alam innaka antal hakim. Saya ingin mengatakan begini. Yang pertama kali bahwa genosida ini dalam beberapa ayat Al-Quran itu tegas-tegas dinyatakan bahwa memang Bani Israel itu suka membunuh gitu. Bukan sekedar membunuh Nabi, tapi membunuh masyarakat yang memang berbeda dengan mereka gitu. Jadi kalau genosida ini dilakukan itu sekedar pembuktian bahwa memang mereka melakukan pembunuhan terhadap masyarakat. Itu karenanya saya mungkin di Indonesia yang mengatakan bahwa ini bukan soal perebutan lahan. Ini bukan soal perampasan lahan. Ini bukan soal pendudukan lahan. Bukan soal pendudukan satu kawasan, pengambilan kawasan. Tapi ini lebih merupakan pengusiran dan penegakan akan janji-janji yang mereka yakini bahwa kembali ke tanah ajaran mereka adalah sebuah perintah. Itu makanya saya menyebutnya ini adalah problem ajaran. Ini perang agama. Itu yang pernah saya katakan berkali-kali di Rasil dan di berbagai. Tentu saja ini bukan tanpa referensi mengatakannya, karena jika membaca kajian-kajian yang muncul dari Amerika sendiri, itu mereka ngakuin bahwa ketika kita ngebongkar peta pun sebelum yang namanya peristiwa tahun 48 ketika Inggris mendukung pengambil alihan Palestina terjadi, sesungguhnya tidak pernah ada tanah Israel. Yang ada adalah tanah Palestina. Karena ini statusnya perang agama, maka siapapun yang masuk dalam kancah
itu akan melihat ini memang permusuhan, perlawanan terhadap Islam. Itu juga makanya saya menyebut ini bagian dari perang salib. Maka ketika tadi ditanyakan apakah Paus Fransiskus akan bicara tentang genosida, itu cuma salah satu. Dan saya nggak yakin dia akan bicara genosida. Walaupun kalau kita bilang baik Bible maupun Injil, antara Bible sama Injil jelas beda ya. Walaupun kalau kita bicara Bible, di sana juga terjadi pelarangan atas pembunuhan kan sebenarnya, apalagi Injil gitu. Dan sebenarnya kalau kita mau tanya pada Paus Fransiskus, bukan hanya genosida, kita juga boleh bertanya tentang bunga bang. Kita juga boleh bertanya tentang bagaimana LGBTQ. Kita juga boleh bertanya tentang penjara Guantanamo. Apa pandangan kita ingin tahu pandangan mereka gitu soal apa pandangan mereka tentang LGBTQ, apa pandangan mereka tentang riba, apa pandangan mereka tentang penjara Guantanamo. Yang sebenarnya kita sudah bisa duga jawabannya, tapi untuk merujuk bahwa kan mereka menyebarluaskan semua agama baik gitu ya. Dalam cara berpikir pluralisme, mereka bilang semua agama baik. Nah, tunjukkan kebaikan itu gitu. Tunjukkan kebaikan itu bahwa memang punya komitmen gitu, bahwa punya komitmen untuk penolakan terhadap semua bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini kan yang terjadi sekarang ini adalah kejahatan, kebengisan, kebuasan. Kebengisan dan kebuasan terhadap kemanusiaan. Nah, baik kita teruskan dengan soal demonstrasi besar-besaran. Kalau kita baca dari media-media arus utama Barat, soal kematian 6 warga negara Yahudi di terowongan Gaza, kan yang menyebabkan mereka marah, lalu kemudian sebelum kematian 6 orang itu, video dari Hamas beredar, mereka masih sehat-sehat. Jadi Hamas membuktikan bahwa justru kematian 6 orang itu disebabkan oleh tindakan brutal, tindakan serangan IDF sendiri, bukan karena tindakan Hamas gitu. Jadilah kemudian Hamas taruh di terowongan Gaza, udah selesai sudah. Nah, disitulah kemudian Serikat Buruh menghendaki penghentian nih peperangan kayak gini. Mari bicara dialog, padahal dialog yang sedang terjadi menyatakan tidak ada ceasefire. Lanjut, jadi sama sekali tidak ada keinginan untuk gencatan senjata. Dan menariknya, Washington juga tidak bisa bikin apa-apa ketika, walaupun marah, nunjukin sikap marah, tapi juga tidak bisa bikin apa-apa ketika Netanyahu tetap menyatakan melanjutkan peperangan ini tanpa melakukan gencatan senjata. Ini kan bukti bahwa kita pakai referensi Al-Quran aja deh, nggak usah referensi orang-orang bule itu nulisnya gitu. Kalau pakai referensi itu kan jelas referensi Al-Quran, bagaimana kemudian kita ngelihat dialog di Al-Baqarah dari 32 sampai dengan 37 gitu ya. Dialog itu ya sudah, kalau memang aku sudah engkau laknat, ya aku akan meneruskan. Dan engkau memberi dengan satu permintaan, tangguhkan kematian aku, ya sudah, dia akan melakukan perlawanan terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Ya Allah bilang ya silakan, engkau tidak akan pernah bisa mengganggu, karena jika mereka sungguh-sungguh beriman. Dan kemudian orang-orang berimannya diminta untuk la takhafu wa la tahzanu. Di situ muncul ya, dia sekarang ada cerita tentang Irak, cerita tentang Afgan. Cerita tentang Syria, cerita tentang Hamas, Hezbollah, membuktikan bahwa walaupun mereka memiliki persenjataan canggih didukung oleh negara-negara
produsen senjata gitu ya, tetap saja mereka tidak bisa meluluh lantakkan gitu. Iya, iya. Artinya ada kekuatan lain yang bicara di situ gitu. Nah, ini Kalau sikap saya ngelihatnya begitu. Netanyahu dan pemerintahannya walaupun ditekan sekeras-kerasnya, nanti akan didemo sebesar-besarnya oleh rakyatnya, tidak bergeming sama sekali. Ini memang hilang ya, semua rasa kemanusiaan itu memang udah hilang nih kali ya. Jadi kalau kan pernah dokter psikiatrinya menyatakan dia sudah tidak bisa lagi mampu mengingatkan nilai-nilai kemanusiaan pada Netanyahu, sampai akhirnya si dokter itu bunuh diri kan. Sampai dokter psikiatrinya itu bunuh diri karena dia sudah menyaksikan ini yang bicara bukan lagi manusia gitu ya. Ini bukan psikolog, psikiatri loh yang bicara. Jadi si psikiatri sudah tidak lagi mampu mengingatkan tentang soal sikap Netanyahu. Ya hasilnya begini gitu. Jadi orang memang ya tadi asfala safilin, ketika asfala safilin ya sudah sampai pada titik yang melampaui kebengisan, kebuasan setan gitu. Itu dengan mogoknya Bang Ihsanuddin, dengan mogoknya beberapa fasilitas umum, apakah diprediksi Israel akan chaos? Kalau ngelihat, nah ini menarik Kak. Nah ini lari ke ekonomi politik. Mata rantai pasokan barang ke Israel terganggu di Laut Merah karena Houthi. Oke. Dan mereka masih tetap berjalan. Satu. Yang kedua, sekarang itu kan situasi eksternal. Di eksternal terganggu, Amerika yang kebingungan sehingga mereka merasa perlu mengamankan. Yang melakukan pengamanan itu adalah Amerika dan Inggris melakukan pengamanan atas Laut Merah dari gangguan Houthi, yang Houthi dianggap dukungan Iran. Dan itu berarti gangguan dari kelompok-kelompok Hizbullah yang juga mendukung Hamas gitu ya. Itu gangguan eksternal. Gangguan internal muncul kan sebenarnya kalau kita kembali juga ke kelompok-kelompok di Israel sana, kan banyak juga yang tidak setuju pada tindakan Netanyahu. Tapi kan kecil kelompok ini, tidak berpengaruh dan tidak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan ini adalah, saya lupa ada beberapa kelompok gitu di dalam Israel gitu ya. Nah itu kelompok keras ini akhirnya sekarang mendapat perlawanan karena mereka sendiri menyadari bahwa masyarakat Israel sendiri menyadari bahwa problem kemanusiaan ini sudah melampaui batas. Ketika masuk ke problem ekonomi, ini pasti mengganggu. Nah, tapi gangguan ini itu akan tetap bisa diatasi karena ada jaminan pasokan dari kakak kandungnya, dari saudara kandungnya, dari pelayannya. Sebenarnya bukan juga pelayan, Angga, karena beberapa tokoh utamanya kan memang bukan ada di Tel Aviv. Bukan ada di Tel Aviv, mereka ada di beberapa kota-kota besar yang memang dan itu menjamin pasokan untuk kebutuhan perang. Itu makanya ketika terjadi boykot atas barang-barang, itu mereka mengerikan. Dan sekarang mereka menyadari juga sesungguhnya, andai kata jadi begini, ini mengganggu perekonomian, kata kuncinya, akan mengganggu perekonomian karena mereka sudah masuk ke dalam gangguan terhadap public services dan public goods, penerbangan, perbankan, itu public services gitu ya, layanan umum yang terganggu kayak gitu. Nanti di barang karena pasar juga sudah tutup, berarti public goods juga terganggu, barang-barang publik juga terganggu. Bukan lagi jasa publik, tapi barang publik juga terganggu. Itu akan mengganggu masyarakat, makanya terjunnya sampai 500 ribuan orang gitu. Dan ini demo terbesar. Dalam sejarah Israel, ini demo terbesar. Artinya sesungguhnya ada juga orang-orang Israel yang masih punya hati nurani. Sekarang pertanyaannya begini, Angga. Apa sih arti 6 orang atau katakan 100 orang sandera dibanding dengan 34.000? Dibanding dengan 34.000 masyarakat atau penduduk Palestina dari Hamas itu yang mereka genosida. Apa sih 100 dibanding 34.000 dari segi angka nih? Ini 100 sanderan ya? Wah. Kan luar biasa sesungguhnya, artinya ketimbang 100 sandera.
Tidak ada artinya 6 orang yang kayak gitu dibanding dengan yang namanya 34 sampai dengan 40 ribu yang sudah meninggal kayak gitu karena genosida. Nggak ada artinya. Tapi di situ Allah menggerakkan bahwa 6 orang ini, mereka mau menunjukkan bahwa superioritas. Di sini kan ada superioritas. Superioritas bangsa ini demikian tingginya. Mereka punya solidaritas. Ini soal merasa superioritas nih. Betul. Ini kan kelahiran superioritas. Ini superioritas Bani Israel. Dari posisi ini mereka tunjukkan dengan perilaku ini gitu. Tapi mereka lupa bahwa di balik superioritas ini, inilah keangkuhan melawan keangkuhan. Jadi dalam perspektif saya, keangkuhan, ketakaburan melawan ketakaburan. Ketakaburan atas nama keturunan, atas nama biologis, tapi sekaligus juga pada saatnya sama ketakaburan akan ideologis gitu. Dan ini dua-duanya muncul. Jadi pada Benyamin Netanyahu itu ketakaburan ideologis. Sementara pada kelompok ya namanya ini ketakaburan biologis namanya. Kalau ngelihatnya begitu. Nah, ini bersaing satu sama lain di antara mereka. Nah, ini kalau saya ini bagian kecil dari makaromah gitu. Makaromah. Iya, itu bagian dari itu gitu kalau memahaminya gitu. Yang menarik juga di demo ini itu firma hukum besar Israel mendukung karena di belakangnya ada wali kota Tel Aviv. Tadi kaitannya dengan perekonomian juga. Besok kalau gencatan senjata atau kesepakatan damai belum ada, berhenti gitu ya. Itu mogok kerja besar-besaran katanya besok yang digerakkan oleh dua firma ini dan juga pemimpin ini. Ya, firma hukum itu menunjukkan andai kata gerakan besar-besaran ini dipandang oleh Netanyahu sebagai sebuah bentuk pelanggaran hukum, maka mereka menyediakan diri untuk memberikan bantuan hukum. Tapi wali kota Tel Aviv sampai turun mendukung gerakan ini, itu tadi yang saya bilang, ada ketakaburan, ada keangkuhan superioritas atas nama suku bangsa. Itu jadi mereka merasa ini loh solidaritas ini kan cuma menunjukkan sama seperti misalnya kemarahan Amerika terhadap Turki ketika satu pendeta yang ditahan oleh Erdogan. Wah, Trump marah betul kan gitu. Trump marah luar biasa. Padahal cuma urusan satu orang gitu. Itu kan superioritas atas nama. Ada bagusnya patriotisme kebangsaan kayak gini, ada bagusnya. Ini kan soal nasionalisme kalau ini kelihatan akhirnya baik ketakaburan biologis maupun ketakaburan ideologis pada hakikatnya adalah materialisme. Makanya saya langsung shortcut ke dalam posisi setan gitu ya. Setan gitu. Loh, real. Kalau kita menggunakan sudut sekali lagi tentu kalau kita baca ini tentu soal cara pandang. Dalam bahasa lainnya kalau bahasa kerennya ini soal perspektif gitu ya. Kalau kita ngomongnya begini maka sesungguhnya yang sedang terjadi puncak-puncak dari sikap materialisme itu nanti akan tetap menemukan titik kerentanannya karena Allah menjanjikan keseimbangan. Di satu sisi memang mereka punya ketangguhan, kekuatan, tapi sisi lain mereka punya kerentanan. Nah, untuk menghasilkan terwujudnya kerentanan itu, Allah juga menjanjikan caranya. Gitu. Ada caranya gitu. Misalnya salah satunya, saya menyebutnya bagaimana bangunan dari ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu titik. Nah, satu titik lainnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Satu titik lainnya adalah gitu wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Nah, di Indonesia di dunia selama masyarakat muslim terjadi pada tafarraqu, itu akan muncul yang namanya ummatan wahidah. Karena kita tafarruq itu firqah gitu. Terpecah belah gitu. Nah, kita ini berhasil dipecah belah baik dalam level dunia maupun dalam level nasional. Nah, itu mereka unggul di situ. Disitulah mereka menggunakan konstruksi bahwa untuk menghajar Islam tidak perlu pakai persenjataan di satu sisi. Tapi di sisi lain jika militansi Islam tinggi menggunakan persenjataan. Itu yang disebut dengan hybrid war, perang hibrida namanya.
Jadi Hybrid. ingat, betul. Referensinya sudah referensi yang mereka gunakan sini, saya menyebutnya akumulatif war, perang yang terakumulasi, karena menggunakan semua kekuatan, mengakumulasi seluruh kekuatan untuk memenangkan peperangan, victory, untuk melakukan posisi pemenang, winner gitu ya, yang juga dalam beberapa waktu yang lalu di Israel saya sebutkan apa itu victory, apa itu winner dalam perspektif mereka. Nah, hari ini mereka memunculkan apa yang mereka sebut sendiri sebagai akumulatif war, atau dalam buku-buku bacaan yang mereka buat, mereka menyebutnya sebagai hybrid war. Hybrid war. Gitu. Ada juga asimetris war. Enggak, kalau asimetris lain, perang yang tidak imbang, itu bukan beda. Kalau hybrid war itu kumpulan dari kekuatan-kekuatan proksi dan neokortex bergabung menjadi satu dengan kekuatan konvensi militer. Itu terminologinya begitu gitu. Dari beberapa referensi yang saya baca itu begitu. Nah, Israel itu sudah sampai di situ. Nah, Indonesia tidak perlu dengan menggunakan konvensional militer. Konvensional militer cukup, tidak perlu, ditakut-takuti saja. Indonesia nggak perlu kayak gitu. Takut-takuti saja, pasti takut gitu. Itu bagian dari neocortex war, itu bagian dari proxy. Neocortex misalnya tentang tadi semua agama sama gitu. Ya sudah, kita toleran saja, agamamu, agamaku gitu. Kalau kita ngelihatnya, padahal kan nggak mungkin kita bicara tentang di mata, termasuk misalnya soal bagaimana kita dengar larangan berjilbab di sebuah rumah sakit. Nah, gitu. Misalnya ada orang yang bilang ini melanggar Pancasila. Bukan Pancasila saja yang dilanggar. Itu pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2. Undang-Undang Dasar 45. Jadi jelas. Undang-Undang Dasar jelas. Jadi siapapun rumah sakit, korporasi apapun yang melarang umat Islam untuk menegakkan keyakinannya, dia sudah melanggar pasal 29 ayat 2. Udah minta maaf katanya. Begitu juga yang namanya toko-toko retailer, toko-toko eceran yang pada peristiwa Natal memaksa untuk berpakaian Santa Claus. Iya, itu sudah melanggar pasal 29 ayat 2. Jadi bukan cuma sekedar melanggar kata pembukaan gitu. Ada tokoh yang menyatakan ini melanggar Pancasila. No, bukan sekedar melanggar Pancasila. Ini sudah melanggar konstitusi. Konstitusi sudah dilanggar. Konstitusi. Jadi artinya secara menyeluruh gitu dia dilanggar gitu. Melihatnya. Nah, itu makanya tadi saya bilang Indonesia gampang, dihajar-hajar habis. Artinya apa? Genosidanya saya sebut tadi. Genosida hati dan genosida pikiran. Kenapa? Karena yang dipersulit adalah ekonominya. Persulit ekonominya, perutnya, atur regulasinya, atur perutnya gitu ya, atur pendidikannya. Jadi kata kuncinya mereka masuk ke sektor hajat hidup orang banyak semuanya. Atur perutnya, atur pikirannya. Atur pikiran itu berarti dunia pendidikannya acak-acak gitu ya. Atur dunia kesehatannya. Nah, sini ketahuan di sini. Persulit mereka memperoleh pekerjaan. Tentu dengan konsep demo neoliberal. Yang kelima yang paling mendasar nih di sini. Setelah persulit ini, lalu perdalam kemiskinannya. Perdalam kemiskinannya. Iya, bikin parah di situ posisinya gitu, sehingga mereka tidak punya untuk mendapatkan rumah saja susah gitu. Anda bisa lihat bagaimana backlog di perumahan. Itu bagian dari strategi pemiskinan yang saya sebut sebagai pemiskinan struktural gitu ngelihatnya. Nah, akibatnya apa? Terjadi genosida hati, terjadi genosida pikiran. Dan itu mayoritas terbesar, sehingga walaupun kemudian pemilu dengan pilihan langsung itu bertentangan dengan Pancasila, ya orang-orang itu tidak merasa apa-apa. Di pilkada, ribut. Pilpres dengan begini, ya nggak apa-apa. Pilkada dengan pilihan langsung, ya nggak apa-apa. Padahal itu mengingkari gitu, mengingkari Pancasila. Itu mengingkari nilai-nilai negeri. Kalau soal pileg silahkan, legislatif silahkan. Itu memang kalau pakai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 naskah asli, pemilihan legislatif memang dengan pemilu langsung. Soalnya pokoknya apakah menggunakan model distrik atau model proporsional itu nomor 2. Tapi
Kalau pemimpin itu sesungguhnya tidak boleh melibatkan emosi publik, tidak boleh melibatkan psikologi politik publik. Karena yang akan terjadi adalah firqah-firqah. Nah, terjadi firqah-firqah itu. Apa poinnya? Itu wujud bagian dari tadi. Digugurkan di sebuah segitiga utuh atas posisi yang saya bangun tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu sudut puncaknya. Berikutnya tadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Berikutnya wa ta'simu bihablillah jami'an wa tafarraqu, yang digerakkan oleh jiwa intan serwah yang surukum. Dipukul salah satu titiknya pecah belah Islam, rontok tuh. Nggak bisa muter tuh ke yang segitiga tadi tuh. Gitu strateginya. Waduh, ini menjelaskan tafaruk secara induktif dan juga deduktif nih. Iya. Muara ke sini, Gitu. rinciannya ini, tadi rinciannya ditambah lagi, muaranya ditekankan lagi, Masya Allah. Al-Quran ini memang benar-benar menjadi panduan ya. Kok banyak dari kita tuh lupa ya, bahkan karena mungkin malas baca Al-Qurannya sekali Bang Ihsanuddin ya. Ya, kan kalau cerita dari Al-Baqarah 120, walan tadurang kal yahuda wan nasara ala tatabi millatahum, itu kan jelas bahwa kita setiap detik berhadapan dengan peperangan. Peperangan hawa nafsu. Ya kan? Peperangan lain-lain sampai akhirnya kita harus meraih nafsul mutmainah gitu. Nah, untuk nafsul mutmainah kan itu kalimatnya irji'i ila, kembali, artinya kembalinya adalah dengan memenuhi janji. Janjinya adalah tadi ya, janjinya adalah alastu rabbikum qalu bala syahidna. Janjinya adalah la ilaha illallah, janjinya tidak mensyarikatkan. Dan untuk alastu rabbikum dan la ilaha illallah harus posisinya intan surah yang surukum. Itu artinya menggerakkan secara aktif ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bergerak tetap dalam ku anfusakum wa ahlikum nar, dan tidak boleh terfirqah-firqah. Itulah Islam yang satu, itulah rasil. Itulah rasil. Makanya rasil sampai diamati sedemikian rupa gitu. Kita nggak diamati sih, cuman di ini aja, disayang. Iyalah, insya Allah kita disayang. Karena kita betul-betul kita bergerak dalam nilai-nilai kemanusiaan yang optimal, istilahnya begitu. Dan bergerak dalam nilai-nilai kemanusiaan yang amat sangat tinggi dibanding dengan orang-orang yang berjuang atas nama kemanusiaan, tapi kemanusiaannya tidak jelas polanya. Nah itu. Nah, Bang Ihsanuddin, saya ingin kaitkan ketika kita bicara tentang tadi tafaruk ya, perpecahan, pecah belah gitu ya, konsekuensi dan juga penyebabnya. Ini beberapa hari ini ada trending rukun dan kompak bersatu NKRI, tapi latar belakangnya Prabowo dan Jokowi. Ini trending sampai hari ini. Trending sampai hari ini. Bagaimana drama mereka? Mustahil itu. Drama mereka di panggung politik ya. Saling puji, saling apa, saling senyum gitu ya. Trendingnya diangkat-angkat gitu ya. Programnya juga disanjung-sanjung. Permainan apa lagi nih Bang Ihsanuddin? Oke, saya jawab sejak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ini kita ke politik kita gaduh saja. Ingat kan ketika ingat ya? Gitu. Ketika TNI menyatakan damai itu indah. Ingat ya? Iya. Slogan itu jadi slogan. Yang saya katakan kepada mereka pada pimpinan-pimpinan mereka, saya mengatakan gini. Bagaimana mungkin Anda mengeluarkan satu propaganda? Itu kan propaganda. Itu kan kampanye, gitu ya. Sementara Anda tidak memenuhi akarnya. Akarnya itu tidak mungkin melahirkan kedamaian. Akarnya itu tidak mungkin melahirkan tanpa kegaduhan. Nggak mungkin. Karena akarnya memang berbasis pada kegaduhan dan ketidakdamaian. Gitu loh. Basicnya udah gaduh. Basicnya udah gaduh. Basicnya sudah memberi muatan, pecah belah gitu loh. Itu poinnya. Bongkar pasal 6A ayat 2 dong. Bongkar pasal 6A ayat 2. Bongkar dong tentang sistem pemilihan umum langsung. Bongkar itu dong, ngelihat itu gitu. Mustahil kita bisa damai, mustahil kita tanpa gaduh, tentram damai,
Kalau yang kita terapkan sistemnya memang sistem gaduh, sistemnya sistem memang mengarah pada pecah belah, itulah bangsa terbelah. Buku saya. jadi gampang kok ngelihatnya, dan itu sudah, kalau saya ngomong itu sejak 2005 ya. Bahkan kalau artikel saya sejak 2004. Ini sudah 20 tahun saya ngomongnya kayak gitu, enggak, maafin ya, enggak ya. Jadi drama senyum ini sampai kapan nih, drama senyum dan drama puji-puji ini? Ini panggung sandiwara, yang tidak menghibur hati. Kan ada panggung sandiwara yang mengundang tawa gitu. Panggung sandiwara yang mengundang tawa, mengundang senyum, paling tidak mengundang senyum deh, kalau tidak bisa ketawa ya senyum lah. Kalau saya memang orang yang nggak bisa ketawa, senyum oke lah, tapi kalau ketawa susah gitu. Nah, kalau ini panggung sandiwara yang tidak mengundang tawa, panggung sandiwara yang tidak mengundang senyum, maka mestinya yang dilihat adalah bukan soal sekedar pada pelakunya yang di atas panggung, tapi soal skenario-nya, soal naskahnya. Nah, kalau soal naskahnya, maka harus ditanya siapa yang membuatnya, dengan nilai-nilai apa naskah itu dibuat. Kan gitu mesti mikirnya, enggak. Jangan langsung bilang, yuk kita bikin panggung rukun damai, oke, yuk kita bikin panggung rukun tentram. Gimana cerita orang naskah bikin pecah belah adu domba kok? Gimana sih? Ya enggak ada. Diorama drama baru yang Anda tampilkan seakan-akan Anda rukun damai, itu tidak menyesuaikan panggung besar yang memang memecah belah. Itu panggung besarnya memecah belah. Anda bikin panggung kecil rukun tentram, nggak bisa, mustahil. Jadi saya tidak sedang menularkan berpikir pesimis, saya sedang mengajarkan berpikir kritis optimis. Kritis optimis atas apa yang dituliskan oleh para kaum reformis di Undang-Undang Dasar 2002. Ini dituliskan oleh kaum reformis di Undang-Undang Dasar 2002. Yang kemarin mereka wujudkan lewat namanya Operasi Garuda Biru. Gitu. Aduh. Ada kan masyarakat juga yang melihat, bahkan menyeringai dahi lah gitu ya, apa yang dipertontonkan sekarang ini. Peralihan apa gitu ya, peralihan masalah atau peralihan kualitas. Kekuasaan. Bagaimana gitu ya Bang Isnurdin ya. Kalau saya belajar dari hukum tata negara, pemilu itu sesungguhnya satu agenda kenegaraan dalam waktu tertentu untuk melanjutkan pemerintahan. Pemerintahan itu artinya sistem pemerintahan dengan pergantian kepemimpinan dengan rentang waktu tertentu, sehingga satu pemerintahan terpilih tetap mempunyai muatan amanat konstitusi, menjalankan amanat konstitusi, dan karenanya diwujudkan lewat yang namanya policy continuing dan policy discontinuing. Jadi amanat konstitusinya diterjemahkan ke dalam, hei para penguasa ke depan, Anda mesti tahu nih cara berpikirnya. Karena kebanyakan ngomong ngabluk nggak karu-karuan. Kemana-mana. Ngomong tanpa amanat konstitusi, itu yang saya maksud, gitu loh. Ngomong tanpa amanat konstitusi. Nggak, kebetulan saya pegang dokumen-dokumen mereka, jadi saya terus terang dalam posisi amat sangat menyesal mempelajari dokumen mereka gitu. Tapi untuk Ibroh penting lah, untuk Ibroh pelajaran. Enggak, artinya kan saya akhirnya kan Angga punya handphone ya? Punya. Waktu Angga beli baru kan? Iya. Kalau beli baru punya buku petunjuk kan? Ada manual booknya. Oke. Kalau handphone saja untuk digunakan ada petunjuknya, apalagi kehidupan. Ditekuni pasti ada petunjuknya. Betul, iya. Begitu, apalagi yang namanya hidup berbangsa bernegara, pasti ada petunjuknya. Bangsa ini gitu ya. Iya, pasti ada. Dan petunjuknya itu adalah konstitusi. Kalau konstitusi ini tadi mengajarkan satu social distrust, social disorder, social disobedience, yang saya bilang sebagai krisis multidimensi. Lalu kemudian kita berharap model tadi, kan menjadi ngaco ya. Petunjuknya sudah mengarahkan kegaduhan, petunjuknya sudah mengarahkan pertentangan. Lalu kemudian juga tadi yang Angga tanya, ini kita mau ngapain nih, ke transisi apa? Cuma transisi orang. Transisi orang aja ya.
transisi sistem tidak terjadi karena akarnya tidak diganti. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang transformasi bangsa dengan, maaf saya tidak sebut partainya, saya tidak sebut tokohnya, tapi Anda boleh cari dengan karena nanti saya nggak enak, nanti dibilang saya jadi nggak enak lah saya ngomong gitu. Tapi kalau saya mau diajak berdebat atau berdiskusi secara terbuka, lewat Rasil, tafadol, silahkan. Tafadol. Saya sendirian aja. Saya datangnya sendirian aja. Saya datang sendirian gitu ya. Dengan nah serius nih, saya datang sendirian aja nggak sampai. Saya nggak usah ngajak teman-teman saya gitu. untuk dan ini soal tanggung jawab seorang anak bangsa, seorang diri terhadap kondisi bangsanya. Jadi tolong dilihat ini tanggung jawab anak bangsa, putra bangsa beragama Islam terhadap kondisi bangsanya yang mayoritas beragama Islam. Iya. Baik. Ulangi ya. Ulangi. Ini tanggung jawab anak seorang bangsa yang kebetulan beragama Islam terhadap anak bangsa dan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, itu tanggung jawab. Sebagai penutup, Bang Isnurdin, sebagai penutup ya, berarti tanggung jawab ini membawa perubahan atau transformasi apa nih yang paling penting, bukan hanya ganti orang aja. Penutup. Saya selalu mengamati dalam perspektif ekonomi politik ya, enggak ya. Kenapa? Karena hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu hijrah ekonomi politik. Didirikannya masjid itu social trust, social order, social obedience. Sehingga terbentuklah yang disebut dengan social power. Terbentuklah political power. Itu cara berpikirnya. Jadi mendirikan masjid itu adalah social trust, social order, social obedience, sehingga terwujud social power, dan lahirnya kemudian political power. Sesaat terbentuknya political power, dilakukanlah apa yang disebut dengan dibangunnya pasar. Apa poinnya? Ekonomi. Dan maka di situ terjadi yang namanya bukan sekedar transaksi tukar-menukar uang dengan barang dengan uang, bukan itu. Tapi lebih dari itu. Satu model sistem perekonomian yang didasarkan atas kejujuran. Satu dasar perekonomian yang dibangun atas tanpa keserakahan, atas keikhlasan. Satu perekonomian yang dibangun atas dasar tanpa persepsi. Tapi real, tunai dan nyata. Apa poinnya? Politik dibangun, ekonomi dibangun, lalu dipilah-pilah mana hajat hidup orang banyak, mana bukan. Mana barang publik, mana jasa publik, itu seketika dipilah. Apa indikatornya, apa buktinya? Buktinya adalah bagaimana Rasulullah berdialog dengan Utsman bin Affan ketika mempertanyakan dari mana Utsman bin Affan memperoleh air. Itu barang publik gitu. Itu barang publik. Di dalamnya sudah terkandung sekaligus menggambarkan Islam telah mengajarkan pertama kali apa yang disebut dengan indeks persaingan. Dahsyat enggak? Dahsyat. Tapi persaingan yang sehat, persaingan yang baik. Fasabiqul khairat. Gitu. Bukan persaingan yang membunuh. Nggak ada. Orang si Yahudi yang menjual air itu sudah mendapat kenikmatan dengan penyewaan melalui Utsman bin Affan kok. Dia tidak membunuh. Nah, sebagai penutup, mari kita belajar Al-Quran. Al-Quran dan hadis adalah segala-galanya bagi kehidupan, dan itu adalah petunjuk kehidupan. Dan mari kita bicara untuk kepentingan tingginya nilai-nilai kemanusiaan. Karena kita bukan pembantai. Ulang. Kita bukan pembantai nilai-nilai kemanusiaan. Kita bukan teroris. Kita bukan radikalis. Saya bukan radikal, saya bukan ekstremis, saya bukan teroris. Saya penyanjung dan pendukung tingginya nilai-nilai kemanusiaan, dan karenanya saya menolak kekerasan. Kekerasan fisik saya menolak. Gitu. Nah, dari perspektif ini, kita ingin menyatakan, karena kita adalah umat yang satu, maka kita hanya bisa bersatu andai kata nilai-nilai kemanusiaan dengan pola yang tangguh itu bisa kita wujudkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.